Bab 310. Pendengar. Aku pernah mendengarnya, bagaimana mungkin aku tidak pernah mendengarnya? Yona sangguan menyesap sup ikan lalu melirik Harley. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Desi terkekeh dan melirik Harley dengan samar. Kamu mengatakan si sampah itu. Nada bicara Yulianto Lee berbeda, penuh dengan penghinaan. Dia dulu adalah sekte Zeng yang kami membuat kesalahan besar dan dikeluarkan dari sekte, dan datang kembali untuk membalas dendam, tapi pada akhirnya menjadi pecundang. Itu tidak benar. Ngaurasu melirik Yulianto Lee. Kenapa kabar yang aku dengar adalah diafragma Harley dihancurkan orang dan sekte kalian yang mencampakkannya? Itu hanya rumor dari dunia luar, tidak kredibel. Yulianto Lee menggoyangkan kipas lipatnya pelan, mulutnya penuh cemooh. Lalu apakah dia benaran kekasih tubuh Xuanling sekte Zeng yang kalian? Tanya Robert Chen penasaran. Dia. Yulianto Lee mencibir. Dia kodok yang ingin makan daging angsa, sedangkan untuk kekasih, itu benar-benar omong kosong. Dia tidak melihat kemampuannya. Apa dia layak untuk putri suci sekte Zeng yang kami? Tapi dia mengalahkan putri sucimu, itu fakta. Kata Alvaro Lee sengaja atau tidak sengaja. Itu karena kecerobohan putri suci kami. Kemampuan berbohong Yulianto Lee benar-benar luar biasa, kebohongannya berkesinambungan. Kakak seperguruan Ji tidak menggunakan serangan jiwa dan senjata spiritual, cukup gerakan salah satu, apa dia masih bisa hidup? Aku tidak suka mendengar apa yang kamu katakan. William Wei melemparkan kaki babi yang ke meja samping. Kenapa yang aku dengar adalah putri sucimu lebih tinggi satu alam dari Harley di pertandingan 3 sekte. Duelnya sangat tidak adil sejak awal. Jika mereka berada di level yang sama, siapa yang akan kalah dan siapa yang akan menang, tidak diketahui. Teman seiman, jangan tertipu oleh rumor. Mana ada begitu banyak rumor, ketika pertandingan 3 sekte, Beicu kami bukan tidak ada yang pergi, kamu tidak bisa membodohi kami. Menurutku, Harley itu luar biasa. Alvaro Lee menghela napas, setelah menderita luka yang begitu serius, dia juga secara tidak sengaja menelan pil pengikis tulang berpola 5, tapi dia tidak akan mati, itu sudah monster. Kalau ke sekte Hang Yue, aku ingin bertemu saudara dewa itu. William Wei menghela napas. Sekte Zeng yang kalian benar-benar jahat. Robert Chen melirik Yulianto Lee. Sayang sekali seorang jenius seperti itu. Mereka saling menimpali satu sama lain. Di samping, Desi dan Yona sangguan, yang mengetahui identitas asli Harley dan Nancy Ji, memperhatikan mereka berdua lebih dari sekali. Tapi Harley asyik memakan makanan, dia mengabaikan pembicaraan mereka secara langsung, tetapi Nancy Ji mengerucutkan bibirnya beberapa kali. Rumor mereka telah mencapai Beicu, tetapi sebagai pendengar, dapat membayangkan suasana hati dia. Entahlah, jika William Wei dan yang lainnya tahu bahwa orang yang duduk di seberangnya adalah Harley, ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki? Entah bagaimana ekspresi Yulianto Lee jika tahu orang yang duduk di sebelah Harley itu adalah Nancy Ji. Tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan mereka miliki jika mereka diberitahu bahwa dua protagonis yang mereka bicarakan ada di sini. Klang, klang. Selanjutnya, lantai 2 restoran menjadi lebih hidup. Kendi arak surga diangkat. Harley dan yang lainnya langsung meminum dari kendi arak. Setelah minum habis sekendi, kendi pun dipecahkan berkeping-keping. Aku pergi dulu. Hari semakin larut, Nancy Ji adalah orang pertama yang bangun. Dia berbicara dengan suara tenang dan menghilang dalam sekejap mata. Sebelum dia pergi, dia tidak lupa untuk memberikan tatapan penuh arti pada Harley. Ayo, pergi ke rumah bordir. Begitu Nancy Ji pergi, William Wei berdiri dengan terhuyung-huyung. Ini bagus. Aku juga pergi. Ngaurasu juga berdiri.
Untuk apa kamu seorang gadis pergi ke sana? Robert Chen mengangkat hidungnya. Tawar harga untuk kalian. Kalau begitu kita lebih baik tidur saja. Alvaro Lee menggerakkan sudut mulutnya, dan mereka bertiga menyilangkan bahu. Sebelum pergi, mereka tidak lupa melambai pada Harley Ye, sampai jumpa besok. Setelah mereka berempat pergi, satu lagi muncul, berpakaian putih, seperti gadis peri. Melihat dari dekat, itu adalah Anira Suan, kakak seperguruan. Melihat Anira Suan datang, mata Shirley Luo tiba-tiba berbinar, wajahnya memerah karena dia minum. Dia bahkan gemetar ketika berdiri. Pulang. Anira Suan menarik napas dalam-dalam dan menahan Shirley Luo. Ya, Shirley Luo menyeringai dan menoleh. Kak Chen Ye, kembali ke Mansion Pil bersama kami. Lupakan saja, sepertinya seseorang di Mansion Pil sangat tidak suka melihatku. Harley Ye berkata dengan santai sambil membersihkan giginya. Baguslah kalau kamu mengetahuinya. Anira Suan melirik Harley Ye dengan acuh tak acuh, lalu pergi bersama Shirley Luo. Yulianto Lee dan Yuda Yuan juga bangkit dan mengikuti. Dan sebelum pergi, mereka tidak lupa menatap Harley Ye sekilas. Jangan lupa untuk membayar tagihannya. Suara Harley Ye datang dari belakang, mereka berdua hampir tersedak hingga muntah darah. Setelah mereka pergi, Harley Ye menjalankan energi sejati untuk melarutkan alkohol, senyum di wajahnya menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Apakah senang minum hari ini? Yona Sangguan meletakkan dagunya di tangannya dan menatap Harley Ye dengan penuh minat. Hidup ini hanya sandiwara, kalau aku tidak bersandiwara, orang lain yang akan bersandiwara. Harley Ye berdiri dengan garang dan meregangkan tubuhnya dengan kuat. Apakah dia menemukan identitasmu yang sebenarnya? Desi memandang Harley Ye dan berbisik. Apakah menurutmu jika dia tahu identitasku, dia masih akan duduk di sini bersamaku? Harley Ye tersenyum santai, jangan khawatir, aku memiliki jimat penipu di tubuhku, dan aku memakai topeng hantu, tanpa mata langit, sulit bagi orang untuk mengenaliku. Bagus. Aku menanyakan sesuatu kepada kalian, aku tidak tahu apakah kalian tahu. Harley Ye batuk kering, di Beichu, apakah ada keluarga bangsawan Haotian? Ya, tentu saja ada. Yona Sangguan berkata dengan pasti, di Beichu ada 3 keluarga besar Nanmu, Yunbei, Haotian, apakah kamu tidak pernah mendengarnya? Tidak. Harley Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum datar. Sebelumnya, Nancy Ji menanyakan latar belakangku, aku hanya secara acak menyebut keluarga Haotian. Siapa sangka dinasti Dacu benar-benar memiliki keluarga seperti itu, untung aku cerdas, hampir saja ketahuan. Itu adalah keluarga yang tersembunyi. Desi sepertinya mengetahuinya dan menjelaskan, adapun asal-usul mereka, itu sangat misterius. Semua orang di keluarga mereka menggunakan Haotian sebagai marga mereka. Marga Haotian, marga yang aneh. Harley Ye tertegun. Jadi, namamu Chen Ye Haotian sekarang. Yona Sangguan mengangkat bahu, aku tidak tahu bagaimana reaksi keluarga Haotian ketika mereka mengetahuinya. Kecelakaan, murni kecelakaan. Harley Ye menggosok alisnya dengan keras. Ayo pergi. Desi bangun lebih dulu, dan Yona Sangguan juga menggeliat dan mengikuti. Malam benar-benar larut, tetapi jalan-jalan kota Danceng masih ramai seperti biasanya, dan masih banyak kios pinggir jalan. Berjalan di jalan yang ramai, suasana mereka bertiga menjadi sedikit aneh. Desi di sebelah kiri tidak berbicara, dan Yona Sangguan di sebelah kanan menundukkan kepalanya dan tidak berbicara, dan kadang-kadang mengerutkan bibirnya. Harley Ye adalah yang paling tertekan, melihat ini, melihat itu, dan dengan sadar diam. Entah kapan, dia mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Melihat Harley Ye yang pergi,
Yona Sangguan mengerucutkan bibirnya lagi dan menatap Desi. Kak Desi, apa kamu tidak keberatan kalau aku juga menyukai kekasihmu? Apa yang kamu bicarakan, gadis konyol, ayo. Desi tersenyum lembut dan berbalik lebih dulu. Aku bersungguh-sungguh. Yona Sangguan buru-buru mengejarnya. Jika dia benar-benar menerima kita, aku bisa menjadi istri muda. Aku khawatir kita memiliki niat, tapi dianya kejam. Bersambung. Bab 311. Chen Ye Haotian. Di sini, Harley Ye berjalan goyah menuju penginapan yang disewanya. Di depannya, sosok berpakaian darah muncul di matanya. Itu adalah seorang pria muda dengan rambut berwarna darah dan kuku yang sangat panjang. Yang paling penting adalah senyumnya, yang memberi orang perasaan menyeramkan. Dia, lihat lebih dekat, bukankah si Bloody? Dari kejauhan, mata Harley Ye sedikit menyipit. Kali ini, di konferensi pertarungan pil, dia paling ingin tahu tentang si Bloody ini, yang memberinya rasa keakraban yang samar-samar. Adapun apakah dia pernah melihatnya di suatu tempat, dia tidak ingat. Keduanya berjalan menghampiri satu sama lain, tetapi berpapasan. Kamu akan mati dengan menyedihkan. Untuk beberapa alasan, tetapi saat Bloody lewat, suara halus seperti itu memasuki pikirannya. Mata Harley Ye sedikit menyipit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan berbalik untuk melihat Bloody. Kebetulan si Bloody menoleh, matanya yang merah darah bersinar dengan cahaya suram, dan senyum menyeramkan itu sangat menakutkan. Harley Ye mengerutkan kening, melihat ke belakang dengan samar, berbalik dan menghilang ke kerumunan. Kembali ke penginapan kultivator, dia menutup pintu, lalu memutar tangannya dan mengeluarkan besi hitam dan baja hitam. Lalu, ada pedang Qi Xiao. Akhirnya, ia mengorbankan api spiritual, membungkus pedang besi hitam, baja hitam dan pedang Qi Xiao di dalamnya, lalu menjalankan jurus pemurnian senjata, terus-menerus mengasah besi hitam dan baja hitam ke dalam pedang Qi Xiao, penempaan penggabungan. Di tengah malam, Nancy Ji berdiri di sebuah taman kecil, diam-diam menatap langit berbintang yang luas. Di belakangnya, bayangan hitam melintas, dan lelaki tua berambut abu-abu itu muncul kembali. Pertama dia membungkuk dengan hormat, dan kemudian dia bertanya dengan ragu, Putri Suci, sudah mengetahui identitas sebenarnya dari Chen Ye itu? Chen Ye Haotian. Nancy Ji membisikkan 4 kata. Haotian. Pria tua berambut abu-abu itu mengerutkan kening, orang-orang dari keluarga bangsawan Haotian di Beichu. Setengah benar, Nancy Ji menarik napas dalam-dalam. Kirim seseorang untuk memeriksa keluarga bangsawan Haotian. Bahkan jika dia bukan dari keluarga bangsawan Haotian, dia pasti tidak ada hubungannya dengan keluarga bangsawan Haotian. Zeng, zeng, zeng. Di dalam ruangan, penuh dengan suara dentang pedang, besi hitam dan baja hitam telah ditempa. Setelah ditempa oleh api spiritual, biarkan pedang Qi Xiao tidak disuntik energi sejati juga terus berdentang, seolah yang terlihat samar adalah bayang-bayang pedang yang garang. Ini adalah mahakarya Harley Ye dalam 3 jam. Selain menempa pedang Qi Xiao, ia juga secara khusus menempa pedang spiritual untuk Rani Si, di mana ia juga menempa besi hitam dan baja hitam luar biasa. Setelah menyimpan pedang spiritual itu, Harley Ye menghela napas panjang, berbalik dan melompat ke tempat tidur, lalu tertidur lelap dalam 1 menit. Keesokan harinya, tepat setelah subuh, Lewi dan mulai ramai dengan orang-orang, semua menargetkan tempat konferensi pertarungan pil. Ketika Harley Ye datang ke venue sudah penuh dengan orang. Begitu dia muncul, banyak orang mengalihkan pandangan mereka,
dan suara diskusi datang satu demi satu. Aku memeriksanya, anak ini dari keluarga bangsawan Haotian Beichu. Chen Ye Haotian. Karena itu keluarga bangsawan Haotian, nama lengkapnya tentu saja Chen Ye Haotian. Tapi sejauh yang aku tahu, keluarga bangsawan Haotian tidak memiliki master pemurnian pil. Dan kepala rumah, Andrian Haotian, tidak memiliki putra, hanya 3 putri. Kamu sangat tidak berwawasan. Seseorang membelai janggutnya dengan sungguh-sungguh. Laki-laki itu punya 3 istri dan 4 selir sangat normal. Dari sudut pandangku, Chen Ye Haotian seharusnya adalah anak haram Andrian Haotian, tetapi dia dikirim ke sini sejak dia masih muda, diam-diam dibudidayakan. Baru-baru ini dia dipanggil kembali ke keluarga. Yah, kemungkinan seperti ini. Aku tidak tahu apakah Andrian Haotian akan dicekik oleh istrinya setelah mendengar berita ini. Mendengarkan diskusi di sekitar, Tuan Suge di kursinya dengan penuh arti membelai janggutnya. Yah, 80% pasti terjadi. Aku belum melihatmu selama sehari, bagaimana aku bisa menjadi Chen Ye Haotian? Di samping, Freddy Su menggosok alisnya dengan keras. Jika identitasnya terungkap suatu hari nanti, aku ingin tahu apakah Andrian Haotian akan pergi ke sekte Hang Yue untuk menemukannya mengobrol. Dia bilang itu kecelakaan. Melanie Sangguan mengangkat bahu. Dia terlahir karena kecelakaan. Aduh. Di bawah, Harley menggosok alisnya sepanjang jalan. Dia secara alami mendengar ucapan itu, bertanya pada hati nurani, surga dan bumi. Itu adalah kecelakaan, kecelakaan mutlak. Adapun siapa yang menyebarkan nama Chen Ye Haotian, yang bisa dia pikirkan hanyalah Nancy Ji dan lelaki tua berbaju abu-abu. Memikirkan hal ini, Harley tidak bisa tidak melirik tempat itu, dan menemukan Nancy Ji yang menyamar di tempat yang tidak mencolok di seluruh tempat itu. Dia masih seperti seorang sarjana, duduk di sana dengan tenang. Ketika Harley melihat ke arahnya, Nancy Ji juga pas menurunkan matanya, dan kedua matanya saling memandang. Mereka melihat makna yang tak terlukiskan. Kalau tahu dari awal, aku tidak akan bilang berasal dari keluarga Tian Hao. Harley bergumam, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membuang muka. Hanya saja, dia tidak tahu keluarga Tian Hao juga ada di dinasti Dacu. Kalau dia tahu, tidak akan begini ceritanya. Memikirkan dirinya sendiri, dia langsung melangkahkan kaki ke panggung pertandingan. Di matanya, dia melihat William Wei bertiga. Namun, mereka bertiga tidak dalam keadaan baik. Salah satunya bermata hitam, dan masing-masing memiliki bola kapas di lubang hidungnya. Hidungnya biru dan wajahnya bengkak, terutama Robert Chen, yang seluruh wajahnya sudah bengkok. Bagaimana situasinya? Harley memandang mereka bertiga dengan heran. Aku dipukuli. William Wei dan Alvaro Lee menutupi wajah mereka satu demi satu, menyeringai kesakitan, menatap tajam ke Robert Chen saat mereka berbicara. Itu gara-gara kamu si jalang. Ini terjadi sesuatu. Harley menjadi tertarik. Orang ini mabuk kemarin sampai menjadi idiot. Dia bersikeras menarik Noura Su untuk bermain, tetapi dia dipukuli, bahkan kami ikut sial. Itu cukup menyedihkan. Loh, ada apa ini? Saat ketiganya sedang berbicara, terdengar suara yang bersukacita atas kesengsaraan mereka. Yulianto Lee dan Yuda Yuan mendekati mereka dan menatap mereka bertiga dari atas ke bawah. Cek, apakah ini pembalasan karma? Apakah masih ingin traktir makan malam ini? Mereka bertiga tidak marah, mereka semua mengangkat telinga. Makan. Mendengar dua kata ini, wajah Yulianto Lee dan Yuda Yuan tiba-tiba menjadi gelap. Kedua orang ini senasib sepenanggungan. Total biaya lebih dari 200.000 yuan untuk makan kemarin. Itu adalah biaya besar. Menarik. Harley menyentuh dagunya. Chen Ye Haotian,
nama ini sangat mendominasi. Setelah itu, Naura Su berjalan mendekat, pertama-tama menatap William Wei bertiga, lalu menatap Harley Ye sambil tersenyum. Kamu bersembunyi sangat dalam. Biasa-biasa saja. Harley Ye terbatuk kering. Jika dia tidak mengatakannya, aku bahkan tidak tahu bahwa Azula memiliki seorang adik laki-laki. Itu benar-benar mengejutkanku. Naura Su menghela napas. Kenapa? Kamu kenal akrab keluarga bangsawan Haotian? Harley Ye bertanya dengan ragu. Akrab, bukan keakraban biasa. Naura Su mengeluarkan cermin kecil dan berkata santai sambil menata rambutnya di depan cermin kecil. Istri Andrian Haotian, dulunya adalah utusan suci istana-istana Tanabata kami. Nah, dia adalah guruku. Menurutmu kebetulan tidak? Jangan katakan itu. Aku mengerti dalam hitungan detik. Harley Ye menggosok alisnya dengan keras. Halo, di sini, Naura Su, setelah melihat ke cermin, menarik-narik sudut pakaian Harley Ye dan bertanya sambil tersenyum, Nandaji yang kemarin, apakah kamu akrab dengannya? Tidak terlalu akrab, ada apa? Harley Ye sambil berkata sambil mengeluarkan kendi arak dan menyesap beberapa teguk ke dalam mulutnya. Apa lagi yang bisa kulakukan, aku naksir dia. Puff, minuman yang baru saja diteguk Harley Ye, dimuntahkan sejauh 10 kaki dalam satu napas. Ekspresi seperti apa yang kamu miliki, apa aku tidak layak untuknya? Naura Su melirik Harley Ye dengan marah. Tunggu sebentar, aku akan memikirkannya dulu. Harley Ye menyentuh dagunya, dan kemudian matanya berguling, memikirkan gambar dua gadis yang akan menikah. Apakah Naura Su terlihat bagus dalam gaun pengantin, atau Nancy Ji yang terlihat bagus dalam gaun pengantin? Dan setelah memasuki kamar pengantin, apa yang harus dilakukan? Kalian 14 orang, pergi ke panggung awan. Ketika Harley Ye memikirkannya, suara halus lelaki tua berambut putih di kota Danceng sudah terdengar. BERSM